Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dengan channel DP Elektro. Hari ini biasa ya, seperti yang sudah-sudah kita bongkar-bongkar. Ini ada request dari yang punya barang perbaikan inverter untuk hybrid ya. Ini sekarang impor-impor di China susah, jadi beliau minta tolong direkamin mas. Siap ya, jadi nggak jadi saya upload ya. Ini dari Pak siapa ya pengirim, Palembang lah. Bahasanya tuh bahasa tulisannya dokter ya, kurang jelas. Oke, silakan dibuka. RV series ya teman-teman. Ini inverternya mahal ya, kata beliau kisaran 12 jutaan. Oke, angkat nanti saya ininya geser. Dah taruh di atas. Revo series. Kita cek speknya. Mungkin siapin adaptor untuk 48. Saya cek speknya ya. Di sini tertulis solar inverter. Tulisannya mulai kabur ya. Solar inverter model name Revo 2 5,5 kW ya. Operating temperature range 10-50 derajat. Inverter mode red power 5500 watt realnya ya. DC input berarti ini dari aki bisa menyedot sampai 131 ampere. Kemudian power faktornya 1. AC output 220 50 Hz 24 ampere satu fase. Berarti ini harusnya fix 220 ya, tidak bisa disetting 230 mungkin nanti ya. Kemudian AC charge mode berarti mode PLN 220 AC 37 ampere satu fase. AC output 54 volt DC, berarti ini adalah apa, DC output ini adalah AC charge mode charge dari PLN. Jadi 37 ampere itu input dari PLN nya. Gede loh. 220 37 ampere itu besar teman-teman. 220 37 ampere. MCB kita aja paling 13 ampere, ini 57 berarti ya bener 5000 watt lebih lah. Pembacaannya. Nah, oke, kemudian untuk DC outputnya 54 volt DC, maksimal 60 ampere, defaultnya 30 ampere. AC output 220 volt AC 24 ampere. Nah, ini AC inverternya, jadi inverternya itu hanya 24 ampere maksimal ya. 220 24 ampere. Kemudian dari PV atau solar charge mode ya, dari panel surya itu maksimal power 5500 watt. Berarti ini sama dengan inverter yang dihasilkan. Nominal operating voltage 360 volt DC. Nominal operating voltage berarti kisaran ketika dia bekerja itu, ketika bekerja nekannya ya, tegangannya itu bekerja di 360 volt DC. Kemudian operating voltage range adalah 120 sampai 450 volt DC.
teman-teman, saatnya kita perhatikan untuk inverter dan untuk barang yang rusak ini ya. Ini MOSFET-nya, sisanya ada di dalam di tempat kerja yang satunya lagi. Ini yang siap saya geprek ya. Ini tipenya yang satu adalah 60N65, artinya 60 ampere 650 volt, dan satunya lagi adalah K100N08, artinya 100 ampere 80 volt kurang lebih ya. K100N08 biasanya itu K100, berarti yang depannya itu 100 adalah ampere, sedangkan belakangnya 08 itu dikalikan 10, jadi nominalnya adalah voltase. Coba kita geprek untuk keasliannya. Ini yang MOSFET stage 2 ya. Oke, seperti ini teman-teman stage 2 nya dan stage satunya. Oke, mantap juga sebenarnya sih secara chips. Untuk stage 1 padat ya, dia full, dan stage 2 secara chip pun lumayan bagus buat diajar-ajar ya. Ini ada 2 buah chip, yang satu MOSFET dan yang satunya lagi adalah transistor. Oke lah, jadi ini ya, ini jadi yang saya ganti, yang ini stage 1 saya tidak pakai tipe yang sama, jadi saya pakai kalau apa IRP 4115, jadi 150 volt 94 ampere kalau nggak salah, atau 95 100 volt 150 volt. Jadi saya naikkan yang tadinya 80 ya, jadi 150, dan kemudian yang ini saya gunakan untuk yang sekarang, yang tadinya 60 ampere 650 volt, saya gunakan 160 ampere 650 volt, dengan harapan untuk stage 2 nya itu kuat untuk banting-bantingan. Untuk daya sih sama, tapi untuk banting-bantingan genjotan harusnya sih lebih powerful lah, aman. Ini ya teman-teman, ini ganti semua ya. Ini tipenya adalah IRP 4115, dan yang sebelah sini ganti yang tadinya kecil tuh, wow padat sekali teman-teman bisa lihat 160N60. Ini karena inverter ini hampir mendekati 6000, jadi sangat riskan di bagian finalnya. Biasanya 60N60 aja itu sering dipakai oleh inverter merek Sunyima yang dayanya kisaran 3000-an watt ya. Ini dipasang di sini ya, jadi kayaknya kurang greget ya, jadi saya naikkan saja, mudah-mudahan lebih awet. Oke, gitu aja teman-teman, lanjut kita ke perakitan.
Selanjutnya pengetesan untuk tegangan kerja. Sekarang untuk baterai saya setting di 50 volt, kemudian arus yang disedot 1,2 ampere, daya 60 watt. Ini hanya untuk standby ya. Ini kabel saya hubungkan ke sini, itu merah dan hitam ya. Kemudian alhamdulillah tidak ada kendala, tapi jangan melihat iki penak toh yang terlihat sepertinya enak, gampang servis, pada kenyataannya yo susah. Ada beberapa video yang tidak semua diupload. Enak itu nonton om. Nah ini sekarang terbaca tegangan volase 229 volt, kemudian volt DC di 49,6 volt, arusnya 1,9 ampere, 89 watt. Dari panel surya belum masuk. Oke, selanjutnya kita rapi-rapikan dulu, nanti sekalian kita tes untuk panel surya input dan beban. Cuman untuk sistem 48 kita, oh iya saya ada baterai, nanti gampang pakai baterai. Untuk beban-beban agak lumayan ya, 1000-1000-an watt lah. Oke, tinggal tes beban. Pengetesan final untuk inverter Revo series. Ini apa ya, ini SCC ya, pancing SCC karena menggunakan tegangan tinggi. Sekarang ini ada beban lampu, dimana beban ini menggunakan kabel ini kan tuh, kabel tersambung langsung ke lampu. Kemudian ada satu beban vakum. Ini untuk vakum ini runningnya 800 watt, tapi start awal bisa sampai 2000. Oke, sekarang saya coba tes. Coba nyalakan vakum. Oke, ada kedip sebentar tapi kuat. Kipas muter. Kemudian kita cek panel display 750-an watt, 3 ampere. Oke, selanjutnya tes untuk MPPT nya. Saya akan rakit dulu ya, bentar. Selanjutnya pengetesan charging. Ini saya pancing charging dari PV gadungan ya, dari inverter tepatnya. Ini PV masih 0 volt, belum masuk wattnya. Coba sekarang masukkan. PV 405 volt DC, arusnya masih 0, tegangan baterai 49,2. Mungkin ada, oh ini naik, baru naik ya, 0,1 ampere, 49,3 tegangan baterai ya teman-teman, sepantau 41 watt, 82 watt, 49,9 naik terus, 122 watt charger PV, 160 watt charger PV, 197 watt charger PV ya, artinya PV nya aman ya untuk bekerja. Sekarang tes PLN masuk. Selanjutnya PLN masuk. Oke, putar dulu kabel PLN nya ini di PLN input. Coba silakan masukkan ke PLN, kemudian di sini bentar dulu ya, gridnya masih 0. Ini PV nya saya matikan ya, jadi ini tinggal PLN. Oke, masukkan PLN. PLN masuk di 219 volt AC. Saya nggak tahu PLN nya ini settingannya dia ngecas atau ngebypass, tapi tegangan karena mencukupi, jadi dia tidak bisa bypass. Jadi kalau mau di bypass, ini tegangan baterai ini harus di dropkan dulu. Ya,
Berarti ini kemungkinan ini settingannya ini di setting charger hanya untuk dari PV saja ya. Waduh, settingannya rumit banget ini kayaknya. Waduh, password segala macam, wah mumet. Keluarnya gimana lagi nih? Ya, yang jelas 219 volt AC untuk PLN masuk aman ya. Cuman untuk simulasi dia pindah ke PLN, mungkin kalau drop saya perlu ganti tegangan ini supaya diadjust adalah memakai apa namanya? Adaptor. Saya siapkan dulu alatnya. Oke, step selanjutnya adalah pengetesan perpindahan ke PLN. Apakah bisa? Saya coba dulu ya. Di sini tegangan PLN tegangan baterai terdeteksi di 49,5, kemudian AC masuknya di 218 volt AC, kemudian outputnya 19 watt karena bebannya hanya lampu ini saja. Sekarang coba turunkan pelan-pelan DC-nya. 9,2. Oke, terus 8,2. terus belum pindah, terus 7,2. terus 5,8. terus 4,57. terus 43. terus masih belum pindah. 41. Oke, buzzer berpindah ya, berarti ini sekarang ambilnya dari PLN teman-teman. PLN terdeteksi 29 watt input, outputnya 17 watt, sedangkan baterainya drop di 41 volt DC sehingga dia tidak bisa mensuplai secara maksimal untuk baterai, makanya diambil alih oleh PLN. Dan kita lihat logonya, jadi ada PLN masuk ke sistem baterai, kemudian sistem ATS ya, kemudian masuk ke load. Coba sekarang naikkan baterai. Ini logonya arah panah ya, ini ketahuan. Oh, ini kayaknya dia sembari ngecas juga. Oh iya, dia ngecas. Iya, dia ngecas juga. Jadi baterai dicas saat benar-benar sudah drop sama PLN. Tapi kalau baterainya belum drop, PLN tidak mau menyumbang energi. AC bypass. Coba sekarang naikkan di 55 tegangan DC-nya. 538. Pelan-pelan ya, karena aslinya 40 itu. 41 ini. Oke. 4,8. Sekarang diambil alih oleh baterai sepenuhnya. 54 watt, 59 watt, dan beban output di 18 watt. Sekarang kita lihat logo dari gridnya atau jala-jala PLN mati, jadi hanya murni dari baterai ke sini. Malah ini. Ya, demikian untuk perbaikan inverter Revo series ya, hybrid solar inverter on dan off grid. Kurang lebihnya mohon maaf. Kira-kira seperti itu. Mungkin nanti kalau teman-teman mau perbaiki inverter dengan tipe-tipe hybrid atau off grid yang lain, boleh kontak-kontak kami. Mudah-mudahan kami bisa otak-atik cakep ya. Oke lah, gitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.